Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Umang. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada materi iman kepada qada dan qadar hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap, berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu agar jiwa kita tenang, hati kita tenang, kita bertadarus Al-Qur'an. Kita baca ayat kursi. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la yamuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Bapak absen terlebih dahulu ya. Afifah Fitri hadir. Anissa Yulianti ada. Anugrah Oktavia. Dina Maitita. Dwi Rahmadina ada. Elsa Ratu. Malida. Natasha Putri.
Nurlita, Samida Hasanah, Septri Suci, ada. Tri Maharani, Tri, ada. Oke, alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini hadir semuanya. Masih semangat kan? Masih ya. Insya Allah kita terus semangat ya. Jangan menyerah dalam kita menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Itu penting banget. Ya. Sebab orang yang belajar ya, itu nanti dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berilmu insya Allah dia banyak memberi manfaat. Sebab orang yang berilmu ini banyak yang bisa dia kerjakan. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, dia tidak bisa mengerjakan apapun karena tidak punya ilmunya. Maka harus terus kita semangat. Ya, semangat, biar semangat kita yel-yel dulu ya. Kalau Bapak bilang SMK, kamu bilang bisa. SMK? Bisa. Nah, tangannya gini. SMK? Bisa. Nah, kalau Bapak bilang SMK 3, kamu bilang bisa. Gitu. Coba Bapak ulang ya. SMK? Bisa. SMK 3? Bisa. Nah, kurang semangat sekali lagi. SMK 3? Bisa. Iya, tepuk tangan buat kita semua ya. Melanjutkan pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ikhtiar, doa, dan tawakal yang merupakan bagian daripada iman kepada qada dan qadar. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa kita sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, contoh yaitu tentang makna qada, makna qadar, terus ada macam-macamnya, ada takdir yang bisa dirubah, ada juga takdir yang tidak bisa dirubah. Kemarin kita sudah banyak membahas itu. Ya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya di pertemuan ini, yakni tentang ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, kamu bisa lihat tujuannya. Nah, tujuannya kita makin yakin ya kepada qada dan qadar, pada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memiliki sikap optimis dalam hidup ini, selalu optimis karena yakin ya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita menguraikan makna dari doa, dari ikhtiar, juga makna daripada tawakal. Terus mengaitkan ada hubungan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Nanti setelah itu disajikan ya, dalam bentuk kalian nanti berdiskusi dan presentasi. Materi ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sebab dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya kita berikhtiar. Dalam hidup ini kita berikhtiar, berjuang ya. Berjuang dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Yang kedua, kita tidak pernah lepas daripada doa. Sebab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang diperintahkan berdoa. Jadi Allah tuh senang malah kalau kita meminta terus. Ya, senang. Kalau kita sama orang meminta kan, ya datang ke rumah teman,
bantuin gue dong, ya. Gue pinjem uang. Nah, hari pertama masih biasa boleh, hari kedua ya lu pinjem lagi. Nah hari ketiga maaf nggak dipinjemin, ya. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senang mendengarkan kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintunya akan selalu terbuka 24 jam. Bahkan di jam-jam sunyi senyap ya di malam hari itu lebih dekat lagi Allah kepada hambanya. Jadi ini penting sekali untuk kita pelajari. Ya, yang selanjutnya adalah tawakal. Tawakal juga penting dipelajari. Agar apa? Agar kita dalam menerima suatu hal kita bisa bersabar. Ya. Kalau hal itu nggak baik, dan kita juga bisa bersyukur kalau manakala hal itu baik. Jadi tidak lahir kita merasa sombong. Wah ini karena saya. Nggak seperti itu. Dan tidak lantas putus asa, ya. Atau istilah sekarang galau, ya, tentang apa yang terjadi kepada diri kita. Adapun nanti kegiatan pembelajaran kita, nanti kamu ada tayangan video, mengamati video, ya, dalam bentuk tentunya dibagi nanti menjadi 2 kelompok. Ya. Kita berdiskusi, Bapak kirimkan linknya ya, lewat WA group. Nah, nanti kalian diskusikan dalam video. Ya, ada 2 video yang kalian diskusikan dengan temannya. Ditambah nanti ada artikel. Ya, artikel. Kemudian kalian tuliskan di kertas karton. Ya, nanti Bapak berikan kartonnya, kalian tulis. Setelah kalian tulis hasil pengamatan kalian dalam teks dan video, kemudian nanti setiap kelompok maju ya ke depan sini untuk mempresentasikan yang menjadi poin-poin penting ya, dari hasil pengamatan kalian, baik melalui teks, buku teks yang atau artikel yang sudah kalian udah diberikan, dan video yang sudah diberikan. Ya, siap ya? Kita mulai pembelajarannya nanti. Sebelum kita nanti melakukan diskusi, di sini ada fenomena contoh di lingkungan masyarakat, keseharian di dalam masyarakat kita. Atau secara umum digambarkan, pertama ada yang berpendapat bahwa semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlulah udah ikhtiar, orang semuanya udah ditetapin. Ya, miskin, kaya dan sebagainya sudah ditetapin, udah mengalir apa adanya aja lah. Ya. Kalau ditakdirin kaya ya kaya, kalau ditakdirin miskin ya miskin, kalau ditakdirin pinter ya pinter, gitu. Mengalir sudah apa adanya. Dan ada pendapat juga yang satunya semuanya harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Jadi semua berkat ikhtiar, ya, berkat usaha, berkat kerja keras, berkat kegigihan. Maka tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang lain. Ini usaha saya, kalau dia udah berhasil, ini usaha saya, ini hasil saya, ini jerih payah saya, ini kerja keras saya. Nah, inilah yang terjadi fenomena di dalam masyarakat. Mungkin dari kalian ada yang ingin punya pendapat berbeda dari 2 pendapat ini. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Saya, Pak. Iya, silakan Anissa. Menurut saya, kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, serta pilihan berusaha menggunakannya semaksimal mungkin kepada apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Namun jika hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan,
maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab Ia Maha tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Iya. Bagus ya pendapatnya. Anissa, terima kasih banyak. Bagus. Ada pendapat yang ditawarkan Anissa yang di tengah ya. Enggak semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kata Anissa, manusia diberi akal pikiran, ya, diberikan keleluasaan untuk memilih, ya, untuk berusaha dan sebagainya. Namun juga usahanya ini dia sadari ya bahwa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ada bantuan dari Allah, ada pertolongan dari Allah, ada bantuan daripada orang lain, sehingga nanti ketika dia sudah mendapatkan hasil, apapun hasilnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus sekali, terima kasih Anissa. Kita lanjutkan kepada diskusi kelompok. Ya, nanti bagi 2 kelompok ya. Bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk kita sama-sama membuat kelompok. Ayo, Bapak persilakan. Ya, ini ada karton, nanti hasil diskusi mengamati video serta ada yang dalam buku teks ya, artikel nanti. Nah, kamu tulis hasilnya di karton ini ya, ditulis di sini. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Sama ini ada buku teks. Ini. Gimana? Sudah selesai? Sedikit lagi Pak. Iya, coba Bapak lihat. Ini, iya. Ini 3 cara ya. Apa aja tuh? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan hambanya sesuai yang diminta. Maksudnya? Itu kayak kita habis berdoa terus tuh nggak lama langsung terkabul. Oh, oke, iya. Terus yang ini? Yang Ini Allah mengabulkan permintaan hambanya di kemudian hari atau pada waktu. iya. Iya. Sedikit lagi. Ini apa nih? Ini maksudnya gimana nih? Nah, dikabulkan. Diskusinya maksudnya hasilnya sudah bagus. Tinggal nanti kalian, salah satu dari kalian presentasi ya di depan. Ya, jadi satu kelompok maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Ya, silakan untuk selanjutnya presentasi. Untuk presentasi yang pertama yakni kelompok 1 terlebih dahulu. Kepada kelompok 1 dipersilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada doa dan tawakal kepada Allah. Doa menurut bahasa adalah permintaan dan permohonan. Doa menurut istilah adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon keinginan dan meminta dihindarkan dari hal yang dibenci. Nah, di sini ada tiga cara Allah mengabulkan permintaan hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hambanya sesuai dengan yang diminta. Maksudnya kita berdoa terus Allah kasih apa yang kita minta itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hambanya di kemudian hari atau pada waktu yang tepat. Kayak misal kita minta sesuatu, nah itu Allah nggak langsung kabulin, tapi mungkin dikasihnya di kemudian hari, atau bisa jadi di dunia nggak dikasih, tapi dikasihnya tuh di akhirat. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggantikan permintaan hambanya dengan yang lebih baik menurut Allah. Nah, bisa aja kita minta sesuatu, misal kita minta A tapi dikasihnya B, karena menurut Allah yang terbaik itu yang B buat kita. Nah, doa itu adalah ibadah. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh berprasangka buruk dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau Allah udah berkehendak, ya itu pasti terwujud gitu. Allah itu senantiasa mengabulkan doa asal jangan terburu-buru. Maksudnya kita kalau minta apa-apa tuh jangan harus sekarang dikabulin gitu. Karena ya itu namanya maksa gitu. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Nah, tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Tawakal itu terikat erat dengan ikhtiar. Tugas kita adalah usaha. Kalau kita sudah berjuang, maka urusan hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berikan Anda keberhasilan, maka Anda harus bersyukur. Dan apabila Anda belum diberikan keberhasilan, kita nggak boleh berkecil hati, yang penting tetap berusaha. Mungkin di dunia belum diberikan, atau Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan di sini ada dalil Al-Quran dari surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maksudnya kita itu setelah berusaha, kita juga berserah diri kepada Allah. Kita memohon yang terbaik gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi ke depan. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan. Ya, bagus. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok, sudah sangat bagus, sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk lanjutnya kita masuk kepada penguatan dari Bapak ya, sedikit untuk menambahkan, menguatkan dari hasil diskusi kalian.
Oke, tadi sudah kalian melakukan diskusi, presentasi, hasilnya bagus-bagus ya mempresentasikannya. Ini ada tambahan dari Bapak sebagai penguatan dari apa yang tadi kita sudah diskusikan dan sudah dipresentasikan. Yang pertama, di sini ada ikhtiar dalam kaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Ikhtiarnya sendiri merupakan ibadah. Jadi orang yang berikhtiar juga udah bagian dari ibadah. Kita bekerja ibadah, asalkan niatnya lillahi ta'ala. Jadi sudah termasuk kategorinya ibadah. Yang kedua, ikhtiar merupakan pengembangan dari potensi. Jadi kita punya ilmu, punya kemampuan, kita gunakan itu potensi yang kita miliki. Secara sebaik mungkin kita melakukan segalanya dengan menggunakan apa yang kita mampu, apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya. Maka kita gunakan itu. Itu adalah bagian dari bentuk ikhtiar. Nah, ikhtiar sendiri adalah penghargaan terhadap proses. Jadi kalau proses kita dalam menjalani kehidupan ini baik, maka hasilnya juga baik. Oke, kita sudah ditentukan. Allah sudah menetapkan ada yang masuk surga dan neraka. Karena hal-hal yang nggak enak. Tapi mudah lupa kalau kita mendapatkan hal yang enak-enak nih, mudah lupa. Ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita doa terus, ibadah terus, nggak dikabulin, berhenti. Ya, berhenti karena udah lelah, nggak dikabulin sama Allah. Padahal Allah senang mendengarkan kita berdoa. Kita udah berdoa 1-2 kali berdoa dikabulin, udah berhenti juga. Ya, habis itu lupa sama Allah, jauh lagi. Nah, yang bagus gimana? Saat susah dan senang kita selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditampilkan dalam kaitan hubungan antara ikhtiar, doa dan tawakal. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana caranya agar ikhtiar kita bisa maksimal? Iya. Bagaimana nih ikhtiar ya? Proses berarti. Nah, di sini ikhtiar. Bagaimana Pak ikhtiarnya maksimal? Ya gimana nih? Ya, ikhtiarnya. Nah, kita tentu mengenal kalau kita ikhtiar itu ya yang pertama tentu niatnya. Ya. Tentu niatnya. Ya, niat pada niatnya. Nah, maka ada keikhlasan dulu, ya. Keikhlasan. Ikhlas itu artinya harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Murni, suci, nggak ada harapan lain. Nggak ada pengen pujian, nggak ada yang lain. Kalaupun nanti dapat harta, dapat kekayaan, ya memang lillahi ta'ala, ya karena Allah memberi. Yang pertama itu ya, niatnya dulu lurus, benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus memiliki ilmunya. Dalam berikhtiar ada ilmunya. Ya, kita berdagang punya ilmu, belajar ya, agar ikhtiar kita sempurna. Ya. Nah, jangan sampai kita nggak memiliki ilmu. Yang Bapak sampaikan di awal bahwa orang yang punya ilmu, banyak ilmunya, maka banyak yang bisa dikerjain. Tapi kalau nggak ada ilmunya, ya, nah termasuk ya kamu bikin mie instan aja kan ada ilmunya, ya, nggak langsung langsung jadi gitu. Ya, ada proses panjang juga, walaupun itu namanya mie instan. Yang selanjutnya itu adalah tuntaskan, ya. Tuntas, ikhtiar kita harus tuntas. Ya. Kalau kita bekerja, kita ngapa-ngapain itu harus tuntas. Namanya kalau dalam sistem kerja itu ya, kerja tuntas. Ya. Jangan setengah-setengah. Ya. Harus benar-benar fokus. Ya. Maksimalkan potensi kita di situ, fokus. Ya. Nanti kalau itu udah selesai, kerjakan yang lain, ikhtiar yang baru. Jadi kalau kita udah di satu tempat, fokus dulu. Ya.
Nah, nanti insya Allah dengan demikian kita bisa berkembang. Mungkin itu jawabannya ya. Bagus pertanyaannya. Oke, sebelum Bapak memberikan soal-soal, silakan. Kita sudah dari tadi ya banyak berbicara tentang ikhtiar, doa, dan tawakal. Silakan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Silakan, ya. Enggak. Ikhtiar, doa, dan tawakal merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melahirkan sikap sabar serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus ya. Jadi ikhtiar itu, tawakal dan doa ini merupakan ibadah. Ya, melahirkan sikap sabar, tawakal. Oke. Nah, setelah ini kalian kembali lagi ke semula. Nanti ada soal-soal yang perlu kalian jawab terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Ini ada berapa pertanyaan yang perlu kamu jawab terkait dengan tema kita pada pembelajaran kali ini. Ya, silakan nanti dijawab. Ya, waktunya sudah habis ya mengerjakan soalnya. Silakan dikumpulin ke depan. Silakan. Oke. Ya. Ini. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Bapak sedikit menyimpulkan, walaupun tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian. Ya. Yang pertama, bahwa ikhtiar, doa, dan tawakal itu merupakan ibadah. Jadi kita kerjakan semuanya, insya Allah ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar, doa, dan tawakal itu menghadirkan sikap sabar serta sikap syukur. Yang kedua-duanya ini merupakan sifat yang terpuji. Dan yang terakhir dari sifat ya, sabar dan syukur ini menghadirkan kerendahan hati. Menghadirkan kerendahan hati dan menghadirkan semangat optimis. Jadi kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong dan hamba Allah yang mudah putus asa. Nah, alhamdulillah juga tadi sudah bagus sekali, kalian sudah antusias mengikuti pembelajaran, sudah diskusi aktif. Nah, sekarang oke, silakan kalau ada dari kalian yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Bapak persilakan. Oke, silakan. Saya sangat senang bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Saya juga
termotivasi dan semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Hamidah. Bapak ucapkan mudah-mudahan kita bisa di pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat lagi ya. Ya, alhamdulillah kita di akhir pembelajaran kita. Sebelum Bapak tutup, untuk minggu depan ya tugasnya ini tugas nanti kamu di rumah dikerjakan. Kamu cari contoh teladan orang soleh di lingkungan kalian ya. Jadi kamu melihat kan pasti di lingkungan kalian ada orang-orang yang soleh, yang akhlaknya bagus, terus menjadi contoh di masyarakat. Kamu cari, terus kamu identifikasi, kamu tanyakan bagaimana kehidupannya, apakah bahagia dalam kesehariannya, terus bagaimana dia ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terus bagaimana dalam ibadahnya, dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga bagaimana dia menyerahkan diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kamu amati, kamu identifikasi, kamu gabungkan informasi tersebut dengan sumber-sumber yang lain. Ya, bisa itu kamu bertanya di ustadz sekeliling kamu atau ngelihat video-video yang terkait. Setelah itu kamu bikin tulisan atau ringkasan singkat tentang apa yang kamu dapatkan. Ya, ini sudah Bapak kirim ya ke Classroom untuk LKPD-nya sudah Bapak kirim. Nanti kamu tinggal mendownload aja, tinggal memahami ya tugasnya. Dan untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pembahasan pertemuan ketiga kita bahas bahasan terakhir, yaitu tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah bersemangat, sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.